Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang keputusan Menteri Agama yang disingkat dengan KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Sebagai guru madrasah ini wajib tahu dan wajib memahami tentang KMA 184 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas terbitnya keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah, dan keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan dan tuntutan dunia global yang harus diantisipasi dan direspon oleh dunia pendidikan. Seiring dengan perubahan yang besar dalam pola dan gaya hidup manusia, diperkirakan perubahan itu akan terus berjalan maju dan menuntut perubahan dalam cara pandang, cara sikap, cara bertindak masyarakat, termasuk generasi penerus bangsa, anak cucu kita. Kurikulum madrasah harus bisa mengantisipasi perubahan itu dan merespon tuntutan zaman yang selalu berubah. Kurikulum madrasah, kurikulum PAI dan bahasa Arab diarahkan untuk menyiapkan peserta didik madrasah mampu beradaptasi dengan perubahan sehingga lulusannya kompatibel dengan tuntutan zaman dan membangun peradaban bangsa. Kurikulum madrasah, PAI dan bahasa Arab di madrasah secara bertahap diarahkan untuk menyiapkan peserta didik memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip Islam, baik terkait dengan akidah, akhlak, syariah, dan perkembangan budaya Islam, sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik terkait dengan hubungan dengan Allah maupun sama manusia dan alam semesta. Kurikulum madrasah, kurikulum PAI dan bahasa Arab perlu dipahami. Pemahaman keagamaan tersebut termasuk terinternalisasi di dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak untuk menghadapi fenomena kehidupan ini. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama yang multikultural, multi etnis, multi paham keagamaan, dan kompleksitas kehidupan secara bertanggung jawab, toleran dan moderat dalam rangka berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945.
Sedangkan KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan berbagai bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah, pengembangan penguatan karakter pendidikan, anti korupsi, dan pengembangan modernisasi beragama pada madrasah. KMA nomor 183 tahun 2019 dan KMA nomor 184 tahun 2019 akan diterapkan secara bertahap dan berjenjang mulai dari MI, MTS, dan MA mulai tahun ajaran ini, yaitu tahun ajaran 2020 sampai 2020 seterusnya. Kepada semua pihak, para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan diharapkan memberikan respon positif dan dinamis untuk mengimplementasikan dengan baik dan benar, sehingga tujuan diterbitkannya KMA ini dapat membawa perubahan pendidikan madrasah yang lebih bermutu. Demikian kami sampaikan, semoga Allah meridhoi semua langkah kita, memberikan makmunah dalam implementasi untuk mengantarkan peserta didik madrasah menjadi manusia yang berkah dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Jakarta, 30 Juli 2019. Direktur Jakarta, Direktur Jenderal TTD Kamarudin Amin. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 184 tahun 2019. Pedoman implementasi kurikulum madrasah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang 1. Bahwa untuk standarisasi implementasi kurikulum pada madrasah perlu diterapkan pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan berbagai dimaksud dalam huruf A atau huruf 1, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Mengingat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 tambahan lembaran nomor 4301 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496 sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan peraturan nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670. Mengingat dan seterusnya. Menerapkan keputusan Menteri Agama tentang pedoman implementasi pendidikan
Kurikulum pada madrasah. 1. Menerapkan pedoman implementasi kurikulum pada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 2. Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud di atas Diktum 1 menjadi acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah. 3. Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud berlaku pada tahun 2020-2021. Pada saat keputusan ini dimulai keputusan Menteri Agama nomor 117 tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013 di madrasah dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Mei 2019 atas nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lampiran keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Pendahuluan dan seterusnya tujuan dan maksud. Pedoman implementasi ini dimaksudkan sebagai panduan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum di madrasah. 2. Tujuan pedoman implementasi kurikulum ini bertujuan untuk standarisasi implementasi kurikulum di madrasah dan memberikan kesempatan kepada madrasah untuk berinovasi dalam mempraktikkan kurikulum madrasah. Sasaran. Sasarannya adalah pemangku kepentingan lainnya penyelenggara pendidikan madrasah. Ruang lingkup implementasi kurikulum madrasah meliputi 1. Struktur kurikulum, pengembangan implementasi. 3. Muatan lokal. 4. Ekstrakurikuler. 5. Pembelajaran pada madrasah bersama. 6. Penilaian hasil belajar. Pengertian umum dalam keputusan ini dimaksud madrasah adalah satuan pendidikan formal. Madrasah ibtidaiyah selalu disingkat dengan MI. Madrasah sanawiyah disingkat dengan MTS. Madrasah aliyah disingkat dengan MA. Madrasah aliyah dan kejuruan selanjutnya disingkat dengan MAK. Implementasi kurikulum dilihat pada madrasah untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 tingkat MI adalah kelas 1 Al-Quran Hadis 2 jam, Akidah Akhlak 2 jam, PKN 2 jam, Sejarah Islam belum ada, PKN 5 jam, Bahasa Indonesia 8 jam, Bahasa Arab 2 jam, Matematika 2 jam, 5 jam, Seni Budaya 4 jam, Pendidikan Seni Jasmani 4 jam, jumlah 34 jam. Kelas 2 Quran Hadis sama 2 jam. Kelas 3 2 jam, kelas 4 2 jam, kelas 5 2 jam, dan kelas 6 2 jam. Saya singkat bahwa pendidikan agama Al-Quran Hadis yaitu jumlahnya masing-masing kelas adalah 2 jam. Implementasi kurikulum di sanawiyah atau MTS bisa dilihat ini. Al-Quran Hadis sama, kelas 1 2 jam, kelas 2 2 jam, kelas 3 2 jam.
Kemudian di aliyah implementasi kurikulum Quran hadis 2 jam, 2 jam, 2 jam sama. Kemudian di MA sama 2 jam, 2 jam, 2 jam. Struktur kurikulum MA bahasa dan budaya meliputi Al-Quran hadis tetap 2 jam. Struktur pembinaan kurikulum permintaan keagamaan tetap Al-Quran hadis 4 jam. Pembinaan keagamaan Al-Quran hadis 4 jam. Struktur kurikulum MAN Al-Quran hadis 4 jam. Struktur akademik Al-Quran hadis 2 jam. Struktur kurikulum MA plus Al-Quran hadis 2 jam. Struktur MAK 2 jam Al-Quran hadis. Struktur MAK bidang keahlian teknologi Al-Quran hadis 2 jam. Struktur MAK agribisnis agroteknologi Quran hadis 2 jam. Struktur kurikulum MAK bidang keahlian perikanan dan kelautan Quran hadis 2 jam. Struktur kurikulum MAK bidang keahlian bisnis dan manajemen Al-Quran hadis 2 jam. Struktur kurikulum MAK bidang keahlian dan perwisata Quran hadis 2 jam. Bab 2 pengembangan implementasi kurikulum. Struktur kurikulum 2013 dari pemerintah yang harus diimplementasikan di madrasah perlu kebijakan khusus dari Kementerian Agama mengingat madrasah adalah lembaga pendidikan umum berciri khas agama Islam. Adapun pengembangannya, implementasi kurikulum pada madrasah dilakukan antara lain dengan menambah beban belajar, merelokasi jam pelajaran, dan menyelenggarakan pembelajaran terpadu. Kedua adalah inovasi yang dilakukan di madrasah dimuat dalam dokumen kurikulum tingkat 1. B. Implementasi kurikulum sanawiyah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bisa dibaca. Implementasi aliyah begitu juga sama 1, 2, 3, 4. Implementasi modern agama penguatan pendidikan agama Islam juga 1, 2, 3. Bab 4 muatan lokal merupakan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan. Bab 4 ya, muatan lokal. Bab 5 ekstrakurikuler. Madrasah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai suplemen dari usaha pengembangan potensi bakat, minat dan karakter anak didik. Terakhir bab 6 pembelajaran pada madrasah bersama. 1. Madrasah bersama dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi, siang, dan malam. Kegiatan pembelajaran di asrama dimaksudkan untuk penguatan kekhasan madrasah. Yang kelima, kekuatan lebih dari tentang membelanjakan agama madrasah dengan keputusan Direktur Jenderal. Bab 7 penilaian hasil belajar. Penilaian adalah proses pengumpulan data dan informasi yang berkembang, belajar, serta didik dan aspek lainnya pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya yang terakhir yaitu hal-hal yang lain yang belum diatur dalam putusan ini akan diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Menteri Agama Republik Indonesia DTD Lukman Hakim Syaifuddin. Nah, itulah sosialisasi mengenai KMA 184 dan 183. Nah, bagi sekalian sebagai seorang guru hendaknya memahami ini agar bisa bekerja dengan baik. Selamat
bertemu kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecup keningnya, tapi ketika anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah, dengan sombong dia membentak orang tuanya.